Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Indani Hayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam produksi, faktor produksi, sirkulasi, dan juga distribusi. Di sini ada etika Islam dalam produksi. Yang pertama yaitu harus halal dan juga thayyib, baik dan bermanfaat. Yang kedua, tidak merugikan satu sama lain. Yang ketiga, adil dan juga jujur dalam kualitas ataupun informasi. Yang keempat, yaitu menghindari israf atau pemborosan. Dan yang terakhir yaitu untuk tujuan kemaslahatan. Bisa disebut juga maqasid syariah. Oke, selanjutnya faktor-faktor produksi dalam Islam. Dalam ekonomi Islam, faktor-faktor produksi mencakup beberapa elemen yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Di antaranya yang pertama adalah tanah. Tanah adalah sumber daya alam yang digunakan untuk pertanian, industri, dan tempat tinggal. Dalam Islam, tanah dianggap sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola dengan baik dan digunakan secara adil. Yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja atau tenaga manusia adalah faktor yang penting dalam proses produksi Islam. Islam mengajarkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan integritas dalam bekerja. Yang ketiga adalah modal. Modal mencakup segala bentuk investasi yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan produksi, baik itu uang, alat, atau peralatan. Dalam Islam, modal tidak boleh diperoleh melalui riba atau cara yang tidak halal. Yang keempat adalah wirausaha. Wirausaha atau kewirausahaan merujuk pada kemampuan untuk mengelola dan mengorganisir faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam Islam, ini mencakup kreativitas dan inisiatif dalam menjalankan usaha yang halal dan bermanfaat bagi umat. Baik, saya akan menjelaskan tentang sirkulasi peredaran barang dan jasa. Yang pertama yaitu larangan penimbunan. Kenapa penimbunan itu dilarang? Karena dapat merugikan masyarakat, yang menyebabkan harga barang jadi mahal dan sulit dijangkau. Yang kedua, menghambat sirkulasi barang. Kenapa barang tidak beredar? Karena barang tidak beredar padahal dibutuhkan seseorang. Ketiga, bertentangan dengan prinsip syariah. Karena Islam menekankan keadilan, kejujuran, kelancaran distribusi. Kedua, transparansi akad. Transparansi akad adalah keterbukaan dan kejelasan dalam setiap perjanjian atau kontrak yang dilakukan, baik dalam bisnis, keuangan, maupun kegiatan sehari-hari. Semua pihak harus memahami dengan jelas isi hak, kewajiban, serta konsekuensinya. Dalam perspektif syariah sendiri, transparansi akad bertujuan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan tadlis. Selanjutnya, perputaran produktif. Perputaran produktif adalah proses uang atau modal dipakai untuk membuat barang atau jasa, lalu hasilnya dijual dan uangnya dipakai lagi untuk produksi berikutnya. Contohnya, petani membeli bibit, lalu menanam bibitnya, lalu hasilnya dipanen, lalu hasil panen dipakai untuk membeli bibit lagi. Jadi perputaran produktif itu seperti roda yang dimulai dari modal, lalu produksi, terus hasil, lalu kembali lagi menjadi modal. Dan selanjutnya yaitu zakat, infak, sedekah dapat memperlancar sirkulasi. Misal A adalah orang kaya, dia memberikan zakat 100.000 kepada orang fakir dan miskin. Lalu fakir dan miskin tersebut menggunakan uang 100.000 untuk membeli beras. Otomatis pedagang beras mendapat keuntungan. Setelah beras terasa habis, pedagang akan berbelanja lagi ke petani. Setelah itu petani akan mendapat keuntungan untuk menyebabkan produksi lagi. Sekian dari saya, terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu distribusi dalam Islam. Yang pertama yaitu menekankan keadilan dan pemerataan. Yang kedua, instrumen zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang ketiga, warisan untuk mencegah monopoli. Yang keempat, harga adil atau tidak zalim. Sedangkan yang kelima yaitu peran negara menjamin kebutuhan dasar. Kesimpulannya yaitu ekonomi Islam memandang produksi, faktor-faktor produksi, sirkulasi dan distribusi sebagai wadah atau amanah. Tujuan utamanya adalah masalah keadilan dan pemerataan sesuai syariah, bukan sekedar mencari keuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.